Kebetulan kan AutoCAD 2D ini memang ya kepake buat ngitung volume ya Mas ya. Iya. Dan saya tuh kalau ngitung volume kadang minta drafter ini kayak, Pak, luasan ini berapa sih? Karena saya nggak enak gitu ya, lama-lama kok jadi nyusahin orang. Siap, oke. Akhirnya ya saya berminat buat ambil di kursus gitu Mas. Hai Sobat Kursus, balik lagi di podcast Sapa Alumni Indo Design Center. Nah, di episode ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu nih alumni peserta kursus dari Jakarta Barat, yaitu ada Mas Carlos. Halo Mas Carlos. Halo, Mas. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Baik, oke. Sehat ya? Sehat. Oke, mudah-mudahan sehat lah ya. Oke, Mas Carlos ini juga merupakan seorang project control di salah satu konstruksi ya Mas, Iya. konstruksi di daerah Tangerang. Betul. Oke, gimana nih Mas, kesibukan belakangan ini lagi ngapain? Kesibukan belakangan ini sih untuk sementara ini sih hanya cuma kerja sih Mas. Kerja. Biasa, ya. Oke. Ada kesibukan lain. Oke. Nah, kalau boleh tahu sih project control ya, maaf ya. Project control ini kerjanya ngapain sih gitu? Kalau saya pribadi karena kerja dari Senin sampai Jumat, saya kebanyakan di kantor. Ke kantor. Buat ngitung-ngitung volume lah. Ada gambar kerja saya disuruh hitung volume. Ada intinya berkaitan dengan volume. Tapi kalau setiap hari Rabu dan Jumat, saya memang ditugaskan untuk ke proyek buat kontrol aja gitu Mas, sama nggak openan pekerjaan gitu. Oke, berarti mungkin lebih ke arah estimator dan Betul, ini ya. Oke. Yang saya tahu kan Mas Carlos ini udah menyelesaikan program kursusnya di AutoCAD 2D ya. Iya. Betul. Nah, perbedaan apa sih yang dirasakan sebelum kursus sama sesudah kursus di IDC ini? Perbedaannya sih yang saya rasa cukup signifikan sih Mas. Dari awalnya saya memang nggak bisa sama sekali gitu ya. Sebilang awam lah, nggak bisa sama sekali, sampai saya setelah kursus saya merasa saya bisa lah buat ngegambar-gambar basic gitu. Oke. Jadi perbedaannya memang sangat jauh sih Mas. Dari 0 mungkin sampai sekarang ya 80 lah gitu. Oke, 80 ya. Cukup tinggi ya. Lumayan. Oke, berarti kan memang sekarang sudah mulai mahir lah dalam menggunakan program AutoCAD-nya. Oke. Nah, mungkin yang Masnya tahu juga kan di kita kan ada jaminan ya sampai bisa. Jadi nanti setelah Masnya selesai kursus ini masih bisa berkonsultasi dengan pengajar gitu kan. Biasanya kan kita kan lupa tinggal tanya aja, Mas, kalau misalnya mau gambar ini gimana gitu, boleh bisa by WA gitu, atau juga kalau mau datang langsung juga boleh. Nanti kita kasih kesempatan 2 kali untuk waktunya, nanti harus dikoordinasiin lagi. Oke, terus hal apa nih yang memicu Mas akhirnya oke lah saya ambil nih paket 2 dimensi ini gitu kan? Yang memicu saya buat ngambil paket kursus ini ya Mas. Iya. Ya cerita sedikit sih, saya memang kerja di kantor. Oke. Dan posisi duduk saya tuh di samping drafter, tukang gambar. Oke. Saya lihat tukang gambar ini kok kayak mahir, jago gitu. Kayaknya ngeliatnya seru, asik, seru. gimana gitu ya. Kebetulan saya jadi minat nih buat belajar AutoCAD 2D ini Mas. Kebetulan kan AutoCAD 2D ini memang ya kepake buat ngitung volume ya Mas ya. Iya. Dan saya tuh kalau ngitung volume kadang minta drafter ini kayak, Pak, luasan ini berapa sih? Karena saya nggak enak gitu ya, lama-lama kok jadi nyusahin orang. Siap, oke. Makanya ya saya berminat buat ambil di kursus gitu Mas. Oke. Oke, berarti selama belajar ini sejauh ini dalam belajar AutoCAD 2D-nya seru nih. Wah, seru sih. Wah, seru. Oke. Karena minat gitu ya, jadi seru gitu. Oke. Memang diniatkan, memang pingin bisa nih. Saya harus bisa nih belajar AutoCAD 2D gitu. Biar nggak usah ngerepotin orang. Ya, dikit-dikit ngitung volume mah. Saya juga bisa lah gitu kan ya. Kesan yang dirasakan selama belajar kursus di IDC ini itu seperti apa? Kesannya seru sih Mas. Seru, oke. Seru. Terus baik juga lah. Oke. Mungkin dari penyampaian pengajarnya bagaimana? Dan penyampaian pengajarnya sih oke. Oke. Kayak kita diajarin lah sampai bisa gitu gimana cara ngegambar ini, cara ngegambar itu. Intinya kalau kita nggak bisa pun kita bisa tanya gitu sama pengajarnya. Iya. Ya, oke. Nah, terus berarti dari segi penyampaian materi pun mudah ya untuk dipahami. Oke. Terus nih Mas, menurut Masnya kan kita sistem belajarnya semi privat nih. Di mana di dalam satu sesi kita batasi hanya ada 1 sampai 3 orang aja. Efektif nggak sih buat Masnya belajar? Menurut saya sih efektif Mas. Efektif. Kenapa saya bilang efektif ya,
kita tuh sendiri lah kalau kita belajar rame-rame gitu ya, ada yang malu bertanya atau apa. Betul. Gitu. Kebetulan saya juga kadang kalau kuliah gitu bukannya malu bertanya, males bertanya gitu kalau rame-rame gitu. Kalau kayak gini kan jadi lebih asik, lebih seru gitu, langsung nanya ke pengajarnya gitu. Jadi lebih mudah lah dipahami kalau menurut saya sih. Oke, berarti kan memang bisa langsung tanya nih, misalnya dikit-dikit, aduh ini gimana ya, bisa langsung tanya ya. Kalau misalnya rame-rame kan, wah banyak kan gitu mau nanya juga ke depan misalnya, agak enak lah ya sama yang lain. Oke, nah terus ketika di awal pendaftaran nih, kita kan koordinasi jadwal dulu nih, jadwal masnya kapan nih, gitu, jadwal pengajar kami pun misalnya kapan, kita cocokkan. Itu membantu nggak sih dalam masnya mengatur jadwal kegiatan sehari-hari? Sangat membantu sih Mas. Sangat membantu. Karena kita tahu lah kita orang kerja kan, Senin sampai Jumat kan udah template gitu. Template. Waktunya jam 4 sampai jam 5 gitu. Jadi ya memang udah di kantor ada kerjaan pun harus datang gitu. Menurut saya sih sangat membantu, apalagi Sabtu bisa les gitu ya. Sangat membantu sih Mas, banyak orang tempat-tempat kursus sudah bisa Sabtu gitu. Oke. Ya memang mungkin yang Mas Carlos tahu juga, kita kan memang terbuka untuk umum nih gitu, jadi ya nggak khusus buat mahasiswa kah gitu atau mungkin pelajar gitu, bagi yang udah kerja pun atau mungkin ibu rumah tangga pun ada loh Mas, ibu rumah tangga yang sekedar hobi nih kayaknya seru nih gitu kan, desain-desain bikin gambar kayak gini ada juga. Bikin dapur berarti ya Mas? Bikin dapur tuh, dia bikin dapur sendiri tuh gitu. Iya, nah banyak sih Mas, jadi memang kita waktunya untuk memang karena yang kerja juga, kita jadwal malam bisa, Sabtu bisa juga, seperti itu. Memungkinkan nggak sih untuk pelatihan kursus IDC ini direkomendasiin mungkin ke teman kerja Mas kah? Atau ada saudara Mas yang memang minat ke arah konstruksi kah? Kayak gitu. Pesan apa yang Mas sampaikan ke mereka? Kebetulan yang tadi saya cerita, saya duduk samping daftar kan, saya memang saya bilang saya lagi ambil kursus 2D di PDC. Nah dia nanya-nanya lah gimana cara kursus yang gimana cara penyampaian materinya. Saya bilang sih penyampaian materinya oke, saya ngerti. Terus dia mungkin coba yang ngetes saya gimana. Coba gambar ini gitu ya. Ya saya bisa tuh, saya bisa kata dia. Oh memangnya oke gitu tempat kursusnya gitu, memang ngajarin dari basic sampai akhir lah ibaratnya gitu. Jadi menurut saya sih harus direkomendasiin sih Mas. Oke, terima kasih kalau kayak gitu. Ya mungkin Masnya juga harus sering berlatih nih biar ntar makin naik juga nih posisinya. Gajinya pun makin naik nih. Oke, terus untuk pertanyaan terakhir Mas. Buat satu kata untuk IDC tapi yang semangat Mas. Kalau gitu harus semangat. Semangat dong, silakan. Satu kata buat IDC, amazing. Oke siap. Itu dia satu kata untuk IDC adalah amazing gitu. Mudah-mudahan karir Mas Carlos pun amazing ke depannya ya. Makin naik jabatan juga, gajinya makin naik juga. Kayak gitu. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk acara podcast hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dapatkan bisa berguna sih Mas. Gitu ya. Oke. Bagi sobat kursus juga yang ingin gabung ke pelatihan kursus kami, silakan bisa cek website kami di indodesaincenter.com. Oke, bagi para penonton, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Oke, makasih Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih.